Iya, Pak. Oke, jadi apa nih Fitri yang bisa kita diskusikan hari ini? Mungkin pertanyaan general dari yang ini tuh Hmm, pertanyaan yang selalu Safitri tanyakan ke diri Safitri sendiri apa khususnya gitu ya. apa tuh? Eh, karena Safitri merupakan fresh graduate, mungkin Hmm, wisuda aja belum gitu, baru selesai sidang. Eh, hmm, ini tuh ada beberapa teman Safitri yang udah kerja, ada yang belum juga, sama yang masih nyari kayak Safitri gitu. Nah, hmm, sebetulnya Safitri mungkin dari dulu-dulu tuh udah ada panggilan, tapi nggak ada beberapa kekurangan gitu, Pak. Nah, Safitri itu nggak berani nggak ambil itu gitu. Karena yang pertama tuh kayak misalnya punya pengalaman yang hampir dikatakan hampir kejebak tapi tidak kejebak gitu. hmm, Hampir gitu. Waktu Safitri keterima di salah satu rumah sakit di Bandung, hmm. di bagian accounting keterimanya tuh. Karena Safitri jurusannya juga dari jurusan accounting. Nah, di situ tuh persyaratannya adalah untuk memulai kerja di situ tuh harus memulai magang dulu selama 14 sampai 26 hari. Hmm. Nah, Safitri mungkin sanggup-sanggup aja dengan magang itu. Magangnya itu gajinya harian gitu. Tapi yang Safitri bingungkan di sini adalah yang pertama itu tidak boleh banyak megang HP selagi kerja sampai saat lagi di mesnya gitu. Itu menurut Safitri agak aneh saat di mesnya pun nggak boleh banyak megang HP gitu. Nah, dan ternyata memang teman Safitri, apakah suaranya terdengar, Pak? Ya jelas, walaupun kamu di Ya, situ putus-putus ya, tapi nggak apa-apa. ya, Jadi, jadi walaupun ada tak, tak. teman Safitri juga Hmm. yang mengambil dan ternyata memang banyak kejadiannya gitu. Nah, jadi sekarang tuh Safitri emang udah beberapa kali dipanggil, tapi Safitri selalu memikirkan gitu, selalu ngeliat dulu ke perusahaannya, reviewnya bagaimana, apakah baik atau tidak gitu. Kalau misalnya ada beberapa yang tidak baik, Safitri tidak ambil gitu. Nah, teman-teman Safitri juga ada yang udah kerja, baru lulus, baru 1 minggu, 2 minggu, mereka lepas gitu dari pekerjaan itu. Nah, Safitri itu jadi bingung. Jadi pekerjaan itu boleh gak sih kita sebagai fresh graduate nih yang belum banyak pengalaman tapi memilih gitu. Safitri takut gitu ya kalau misalnya Safitri banyak pilih tuh takut jadi karma atau apa gitu loh. Nanti Safitri jadi susah ke depannya mencari pekerjaan. Nah, seperti itu. Tapi Safitri takut kalau misalnya uh, hal yang pernah Safitri alami itu terjadi lagi gitu. Kayak gitu, Pak. Itu tuh sih yang saya pikirkan gitu. Satu momen tadi itu ya. Iya, itu. Jadi Sabit itu selalu takut gitu. Kayak setiap mau interview juga untuk perusahaan selanjutnya, Sabit itu lihat dulu ini gedungnya gimana, ininya gimana. Karena satu momen itu bener-bener bikin Safitri takut gitu untuk mencoba Oke. gitu. Dan ya orang tua Safitri juga kalau misalnya melepaskan Safitri untuk dari jauh itu jadi ragu-ragu juga gitu loh. Kayak gitu, padahal kan ya sebagai fresh graduate ya kita kan butuh banyak pengalaman juga ya Pak, ya butuh untuk memulai jam terbang karirnya gitu menurut saya tuh. Itu sih Pak. Oke. Menurut saya itu. Menarik ya pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan yang bisa dibilang jarang nih ya aku temukan di tahun ini, tapi malah banyak yang bisa belajar dari pertanyaanmu. Ada beberapa poin yang aku notice di situ ya. Yang pertama, terkait dengan aku mundur ya gitu. Jadi terkait dengan pengalaman kamu di satu perusahaan ini yang akhirnya membuat kamu punya experience yang menyebabkan kamu akhirnya jadi seperti ini gitu ya, mindsetnya atau keberanian kamu untuk bertindak. Nah, aku jawab satu-satu. Pada saat suatu perusahaan ya menyampaikan bahwa nanti kalau misalkan kamu keterima di sini harus lewat magang dulu, terus kemudian nanti baru bisa lanjut kayak gitu. Itu sebenarnya sih gak ada masalah. Biasanya sih kayak probation ya, bukan magang ya istilahnya ya gitu. Cuman aku nggak tahu nih di rumah sakit ini nerapin apa gitu. Dan menurutku ya nggak ada yang salah juga. Walaupun kalau menurut yang tenaga kerja kan biasanya bukan karyawan ya karyawan, magang ya magang gitu. Walaupun nanti dipanggil itu untuk probation dulu, itu sifatnya probation gitu kan. Gitu. Jadi itu nggak ada masalah di situlah ibaratnya ya gitu.
yang aku fokuskan adalah yang selanjutnya, terkait dengan larangan menggunakan banyak handphone pada saat aktivitas bekerja. Itu benar sekali gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya sih ini bukan hal yang harus diingatkan ya gitu. Cuman kalau sampai secara verbal diingatkan sebagai suatu aturan, maka kemungkinan ada yang melakukan hal tersebut lebih dari satu kali dan merugikan. Khususnya merugikan ke perusahaan, baik dari sisi bisnis, reputasi, dan lain-lain. Nah, aku nggak tahu nih apa yang terjadi, kita bahas di sesi detail aja itu. Jadi kalau misalkan, ya ini sebenarnya ini nggak usah disampaikan pun juga tahu, misalkan kamu ada di sektor-sektor pelayanan publik, gitu kan. Gitu. Apalagi kalau kamu misalkan tahu, kalau kamu ngikuti berita, banyak nggak berita-berita yang, maaf nih ya, yang hubungannya sama rumah sakit, pasien ditelantarin, habis disamperin ternyata tenaga medisnya pada tidur, pada main HP, gitu-gitu. Yang viral-viral di beberapa tahun terakhir. Aku tahu itu ya juga dari berita, bener nggak? Gitu. Kamu pernah lihat berita itu nggak gitu ya? Nah, karena ini ya, aku ngelihatnya itu adalah sebagai apa? Untuk memperbaiki citra saja. Jadi karena memang tenaga pelayan dan nggak cuma rumah sakit, semua juga. Kamu di bank tuh misalkan, customer service atau teller gitu ya. Antrean bank, banking hall banyak, tapi semuanya ke, misalkan semuanya ke teller gitu ya. Ada yang duduk, ada yang berdiri gitu, ke teller. Terus kamu customer service tuh, naruh handphone di situ, main HP, senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Itu kayaknya kamu nggak masalah, kayak dunia milikmu sendiri gitu. Cuman bayangin ya, yang dipikirin sama customer-customer, apalagi yang mereka tuh juga uh, seorang profesional kerja gitu kan, atau mungkin dia juga ada di industri yang sama gitu. Masa customer service sambil main HP senyum-senyum sendiri. Dan aku sudah menemukan beberapa kali beberapa industri ya, aku sendiri ya, yang ibaratnya diajak ngobrol balasnya sambil main HP gitu. Itu kan nggak profesional, paham kan? Kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya dari sisi situ gitu. Jadi larangan main itu tuh sebenarnya tidak usah disampaikan secara verbal, itu juga harusnya sudah disadari gitu. Etika bekerja ya, orang-orang yang khususnya lebih ke pelayanan misalkan. Bahkan yang nggak pelayanan juga sama, waktunya kerja kan kerja ya, nggak main HP, nggak nonton YouTube ya. Tapi ingat, pada saat sudah sampai disampaikan secara verbal, berarti itu kayak kamu harus bener-bener perhatiin banget tuh ada alasannya apa. Aku ini pihak eksternal nih, kita pihak eksternal si rumah sakit ini atau kantor ini. Tapi yang aku bisa bayangkan tadi, mungkin masalah satu citra gitu. Ya kan nggak enak juga lagi kerja malah mainan handphone dan lain-lain. Yang kedua, profesionalisme. Gara-gara main handphone, kamu akhirnya lupa sama yang harus kamu kerjakan di sekitar situ. Gitu. Itu sisi nomor 2 gitu. Terus misalkan kalau ada aturan, nggak usah banyak-banyak main handphone ya. Kalau ada di mes, aku lihat dari sisi positifnya dulu gitu, ya kan? Misalkan apa? Kadang bagian dari suatu kantor walaupun udah pulang, dia harus standby. Ya, misalkan tiba-tiba diminta untuk menggantikan, mengirimkan data apa gitu. Jadi di situ takutnya kamu lagi sibuk main handphone macam-macam, jadi lupa gitu buat ngebuka chat atau apa, padahal statusmu harus standby. Yang selanjutnya, orang yang kerja di tenaga pelayanan dan lain-lain atau pada umumnya, tenaganya itu pasti habis untuk bekerja. Harapannya udah punya fasilitas mes, mes itu dikasih bukan untuk buat kayak liburan ada di hotel gitu. Jadi kamu kalau waktunya ada di sana, ya udah gunakan waktu kamu untuk apa? Istirahat. Biar pada saat kamu bekerja gitu, kamu akan apa? Ya akan fit lagi karena kamu sudah menggunakan waktu kamu untuk itu. Waktunya kerja kerja, waktu istirahat itu. Karena takutnya nanti kalau kamu nggak kayak gitu, apalagi main handphone itu akhirnya bikin kamu begadang, besoknya harus berangkat ini itu, nah itu merusak konsentrasi. Nanti akan berfokus ke performa balik lagi gitu kan, nggak sesuai ekspektasi gitu. Ada dari sisi-sisi situnya. Jadi kalau ada sisi-sisi yang lain, itu pikir nanti dulu gitu ya. Kita ngelihat dari sisi positifnya dulu gitu. Kecuali kayak kamu dilarang bawa handphone, dilarang buka handphone. Tadi kan himbauannya adalah kurangi gitu. Bener nggak kalau nggak salah? Atau aku Ya, salah dengar? Kurangi, ya bukan benar. dilarang gitu. Benar sekali, Kurangi, kurang. istrinya kurangi gitu, bukan dilarang. Kalau dilarang kamu curiga boleh, aku juga akan mikir tuh, weh ngapain nih, kalau udah di mes kan ranah privasi, tapi kalau dilarang, nah itu aku akan lebih ngelihat ke arah sana. Tapi kalau sifatnya adalah kurangi, artinya diperbolehkan dan silahkan lakukan hanya untuk hal-hal yang urgent sifatnya, begitu.
Ya, ini semua semata-mata hanya untuk apa? Performa. Apakah semua industri semacam ini? Ya, khususnya yang pelayanan langsungnya itu ada, kecuali memang kamu follow up customer-nya di handphone, gitu kan? Atau semua yang sifatnya kamu bekerja itu butuh support handphone untuk melakukan komunikasi atau pengolahan data, transfer info, dan lain-lain, gitu. Itu nggak bakal ada kayak gitu, kan nggak mungkin ya lagi follow up gitu, bikin janji ketemu, malah nggak boleh pakai handphone, gitu kan. Tapi Ya. kita lihat dari sisi positifnya aja, gitu. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Lalu sehingga apa? Sehingga kamu jangan nganggap ini sebagai kamu ngerasa kejebak atau gimana. Nah, aku nggak tahu nih yang terjadi sama teman-temanmu apa, nggak usah diceritakan di sini. Nanti di sesi detail saja, gitu. Cuman ya ini belum muat buat ini subjektif di aku yang dari dengar cerita kamu ya gitu bahwa ini bukan atau belum atau tidak malah gitu tidak bisa kamu jadikan alasan bahwa kamu merasa dijebak gitu karena sebenarnya kan nggak ada hal-hal yang merugikan yang gimana-gimana dengan kamu mengurangi main handphone di kantor kamu rugi apa coba nggak rugi loh terus dengan mengurangi waktu main handphone himbauan kayak gitu waktu ada di mes waktu mau istirahat kamu juga nggak rugi apa-apa gitu ibaratnya di situ atau misalkan kalau mau jadi karyawan di sini gitu harus magang dulu selama 1 bulan misalkan baru nanti keterima kamu juga nggak rugi apa-apa loh gitu karena ibaratnya ini tidak hanya berlaku untuk kamu juga untuk siapapun yang ada di posisi itu dan pengen ngikuti gitu ya proses rekrutmen yang ada gitu ya memang dia harus mengalami itu untuk orientasi biar tahu di dunia kerjanya sini gitu jadi tidak merugikan jadi ini jangan akhirnya jadi sesuatu yang kamu lihat dari sisi negatif yang bikin satu pergerakanmu ke depan itu penuh keraguan yang kedua keraguan kamu ini tidak hanya cuma di hati bahkan gitu sifat hati-hati dalam mencari kerja itu boleh karena loker itu ada yang palsu juga tapi kalau sampai kamu takut sampai gini gitu, itu berlebihan. Tadi aku bilang, Kak, apa tadi yang kamu itu bahwa kalau sekarang aku ada loker, aku tuh cari tahu ini termasuk bangunan lo itu bagus gitu. Semua orang itu harus melakukan itu kalau ngelamar kerja. Harus memastikan jangan ngelamar kerja baru riset. Riset dulu soal perusahaan. Asli enggaknya, ada website resminya enggak, sosmed resminya ada enggak, ada orang-orang yang kerja di sana yang bisa ditemukan di LinkedIn enggak, lokasinya gimana, valid enggak, kemudian testimoninya, ulasan-ulasannya di sosmed ada enggak, gitu-gitu. Terus kalau nggak bisa gitu tanya sama orang yang tahu, tanya aku, tanya orang siapapun gitu. Loh itu memang bener riset perusahaan dulu sebelum ngirim gitu. Sama kayak kamu beli barang lah ya, kan pilih-pilih dulu baru beli kan, Ya, bukan betul. dibayar dulu, habis bayar keluar dari kasir kayak dibuka-buka. Wah ini jelek loh, dari tadi ngapain di dalam gitu. Ibaratnya kayak gitu, ya kan? Gitu. Nah Iya. ini jangan diterus-teruskan. Kenapa? Takutnya tadi malah bikin kekhawatiran yang nggak penting, mohon maaf, ke orang tua. Sekarang orang tua jadi mikir-mikir gitu, kalau ngelepas kamu ke luar kota loh ini gara-gara kamu yang khawatir gitu jadi kamu harus menenangkan ini sebenarnya tadi lebih lihat dari sisi situnya gitu memang wajar kalau orang yang belum tahu terus cari infonya belum lengkap akhirnya muncul ketakutan atau kekhawatiran tapi tadi ada bagusnya adalah kamu ada suatu usaha-usaha yang kamu lakukan untuk follow up menjawab kekhawatiran itu dengan tidak hanya menebak-nebak cari tahu sana sini gitu tapi tetap harus aku ingetin bahwa jangan sampai ini berdampak pada performa kamu dan keyakinan kamu terhadap loker yang ada. Nanti aku ajarin juga gimana caranya bedain loker asli, palsu, dan lain-lain. Gitu. Gitu ya. Jadi ubah dulu yang ada di kamu nih, gitu. Yang ini yang aku sampaikan dulu. Mungkin ada hal yang belum kamu ceritain nanti di sesi detail. Cuman di sini aku pengen ngasih nasihat itu. Termasuk ya yakinkan orang tua bahwa kamu dilepas juga nggak masalah. Gitu. Lalu yang selanjutnya apa yang ditekankan di situ? Apakah akan muncul karma ke aku di saat ada lowongan pekerjaan mudah datang ke aku banyak pilih-pilih gitu. Nanti akhirnya akan datang momen di mana saat pilihan itu nggak banyak, malah aku kebingungan sendiri. Salah nggak sih aku pilih-pilih gitu kan ya? Pertanyaannya mungkin kurang lebih kayak begitu. Ya, Jawabannya ya benar. enggak dong gitu. Jawabannya nggak masalah. Justru pada saat ngelamar kerja, kamu harus ngelakuin itu gitu. Gimana maksudnya ngelakuin itu? Neo kasih share screen ya gitu. Justru malah kamu tuh harus bisa mendefinisikan itu, malah bukan asal ngirim gitu. Mungkin kamu udah beberapa kali nonton di video-video sebelumnya, teman-teman ada yang aku suruh bikin kayak begini gitu ya.
Justru di awal sebelum kamu mutusin lamar kerja, kamu harus definisikan dulu, kamu tuh pengen kerjaan kayak gimana. Berdasarkan gaji, terus lokasi, terus kamu pengen yang WFO, WFH atau hybrid, kamu pengen yang lemburan dihitung enggak, kamu pengen tahan ijazah enggak, kamu pengen yang kontrak tetap atau apa, kamu pengen yang sesuai jurusan atau enggak, kamu pengen yang ada penalti enggak, kamu pengen yang apa gitu. Panah keluar ini adalah keinginan kamu gitu, ya kan? Jadi definisikan dulu. Nomor satu tuh malah ini, nomor satu tuh ini, ya. Nomor satu tuh adalah biru dulu ini. Definisikan keinginan kamu, kamu pengennya tuh apa? Malah itu yang harus dituruti, gitu. Biar nanti pergerakannya tuh kamu nggak setengah-setengah. Mau sesuai jurusan atau enggak masalah. Yang penting kalau sesuai jurusan saya pengen yang begini, kalau nggak sesuai jurusan saya pengen yang begini. Bebas, gitu. Kebebasan kamu hanya dibatasi oleh imajinasi kamu untuk kayak begini. Karena kan ini kan belum kamu alamin semua gitu. Setelah kamu mendefinisikan yang kamu pengen ini, makanya kan akhirnya nanti kamu bisa nyimpulin, oh aku pengen kalau nggak jadi gini, 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 gitu kan. Kalau nggak ini, gitu. Ada profesi-profesi yang akhirnya bisa memenuhi keinginan kamu ini. Nah, setelah nomor satu ini, yang kedua adalah warna merah. Setelah kamu mendefinisikan yang kamu pengen, nah ini ada warna merah panah ke dalam, gitu. Kalau panah keluar warna biru itu artinya adalah yang kamu pengen, panah ke dalam itu artinya yang perusahaan pengen. Contoh, kamu pengen jadi staf admin. Aku pengen jadi staf admin yang kayak begini, 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 definisikan. Nah, sekarang panah merah, coba cari tahu dulu. Orang yang jadi seorang staf admin itu harus punya kualifikasi kayak gimana. Perusahaan tuh pengen orangnya tuh kayak gimana gitu. Itu adalah panah-panah merah ke dalam gitu. Panah keluar itu yang kamu pengen, panah ke dalam itu adalah yang perusahaan pengen, gitu ya. Yang akhirnya apa? Nanti kamu akan menemukan tiga fenomena. Nomor satu, misalkan kayak begini. Ada panah keluar, tapi ada panah ke dalam. Jadi artinya yang kamu pengen bisa dijawab sama perusahaan, gitu. Aku pengen yang gaji antara 4 sampai 5 juta. Panah ke dalamnya ada kok profesi itu yang gajinya masuk ke situ. Aku pengen yang lokasinya di kota A. Ada kok profesi itu di kota A gitu. Jadi ada yang kamu pengen bisa langsung kejawab. Ada juga yang mungkin tuh kayak begini nih. Ada panah keluarnya tapi nggak ada panah ke dalamnya. Jadi seolah-olah yang kamu pengen tuh belum kejawab. Itu kemungkinan ada dua. Pertama, sebenarnya ada pasangan panahnya, cuman belum ketemu. Aku pengen kerjaan yang WFO WFH lah misalkan WFH aja. Aku pengen kerjanya WFH. Nggak ada ya, udah nggak COVID ya itu. Mungkin belum nggak, bukannya nggak ada, belum kamu temukan aja gitu. Jadi ada panah keluar, nggak ada panah ke dalam. Kemungkinan pertama ada, tapi kamu belum nemuin. Cari lagi. Yang kedua, mungkin yang kamu pengen ini kurang realistis. Jadi yang kamu pengen, kok nggak ada ya industri yang bisa menuin ini? Coba evaluasi lagi. Yang kamu pengen itu masuk akal nggak sih sebenarnya? Iya, gitu. Itu ada panah keluar, ada panah ke dalam. Tapi ada juga yang fenomena nomor tiga gitu. Fenomena nomor tiga tuh kayak gimana? Ya kayak gini, misalnya. Ada panah ke dalam, nggak ada panah keluar. Perusahaan, industri pengen kamu tuh bisa ini, tapi kamu belum bisa, misalkan. Misalkan panah ke dalam nih, menguasai bahasa Inggris. Tapi nggak ada panah keluar, kamu nggak bisa bahasa Inggris. Kamu belum pengen gitu ya, dapat kerjaan yang harus menggunakan bahasa Inggris untuk seleksinya atau di komunikasi sehari-hari gitu. Nah ini harusnya yang jadi kamu concern tuh yang nomor tiga ini. Atau misalkan nomor tiga ini kayak harus menguasai software A, B, C, D, E. Kamu baru bisa A, B, belum bisa kejawab C, D, E. Jadi yang nomor tiga ini harus kamu apa? Aku harus belajar. Aku improve. Gimana caranya? Ya, terserah, ikut bootcamp, baca buku, nonton konten, ikut webinar, dan lain-lain gitu. Untuk pengembangan diri. Nah ini yang harus kamu lakukan, baik kamu pengen kerja sesuai jurusan atau tidak. Gitu. Semua berangkat dari definisikan dulu warna biru kamu pengennya apa, setelah itu warna merah. Agar tadi kamu tidak hanya membayangkan halnya, tapi membayangkan caranya. Aku pengen jadi A. Caranya gimana? Buka platform ini. Udah.
Caranya aku harus punya kualifikasi ini. Ini udah bisa, ini bisa tapi belum detail. Aku belajar, ini aku sama sekali nggak bisa. Gimana ya biar bisa, gitu-gitu. Jadi sambil bekerja, sambil mengembangkan diri, gitu. Apakah di sini ada tadi hukum karma itu? Jawabanku enggak ya, gitu. Aku nggak suka pakai istilah karma, karena lebih kayak kamu akan mendapatkan apa yang kamu upayakan, gitu. Akhirnya nanti yang kamu dapatkan itu berkebalikan dengan yang ekspektasi kamu, ya itu bukan rencana kamu, rencana Allah aja gitu kan. Sekarang kamu fokus pada yang ranah nasib, bukan ranah takdir, ranah yang kamu bisa ubah gitu. Gitu. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan aku sekarang pilih-pilih, ya nggak masalah. Tapi milihnya nanti ya, saya sih ditahu pengen nanya, kamu pertimbangan milihnya tuh apa gitu. Aku milih berdasarkan lokasi kerja Kak, karena aku belum boleh di kota yang terlalu jauh dulu, nggak masalah. Aku pilih-pilihnya yang jam kerjanya normal Kak, karena aku nggak mau Sabtu Minggu kerja, boleh gitu. Nanti kita cek lagi gitu kan, pilih-pilihnya tuh realistis nggak gitu. Tadi pilih-pilih itu kan menentukan panah keluar biru itu, gitu. Nah, setelah kamu melakukan ini semua, tinggal apa? Lakukanlah warna merah dan biru ini secara rutin. Maksudnya, kamu punya waktu 24 jam gitu kan? Ya kan? Kamu punya waktu 24 jam nih. Evaluasi lagi coba 24 jam. Waktumu tidur tuh berapa jam? Kamu tinggal sama orang tua, bantu-bantu orang tua berapa? Waktumu isoma berapa? Waktumu sibuk ngapain berapa gitu. Pasti nanti akan ada waktu yang bisa kamu gunakan untuk hal yang produktif gitu, yang warna biru ini. Nah, yang nanti warna biru ini silahkan kamu bagi jadi dua bagian. Mau 50-50 boleh, 60-40 boleh. Pokoknya yang penting satu bagian itu untuk ngelamar kerja. Satu bagian ini untuk pengembangan diri atau belajar. Jangan setiap hari gitu ya. Kamu sibuk cuma maaf karena di rumah sibuk ngurusin rumah. Kamu kan nggak mau jadi asisten rumah tangga gitu. Dan itu merupakan suatu kewajiban memang bantu-bantu orang tua, bener. Tapi kan aku pasti akan menemukan waktu ini. Jadi mau aku sibuk ngurusin rumah, jaga ponakan dan lain-lain, itu nggak masalah, nggak ada yang salah. Banyak teman-teman yang bilang gitu. Cuman kan ada waktu ini, ya kan? Tapi waktunya porsinya ternyata sejauh ini cuma sibuk lamar kerja. Akhirnya yang harusnya kamu pelajari karena belum punya, malah nggak kamu pelajari. Yang harusnya kamu pelajari biar kuat, malah belum kamu pelajari, ya kan sayang. Gitu. Lakukan ini secara rutin, seminggu, 2 minggu, terus evaluasi. Oh, dalam waktu seminggu ternyata aku total bisa ngirim lamaran 1.000 lamaran. Jangan 1.000, 100 misalkan. Gitu ya. Dalam waktu 1 minggu, aku ngirim lamaran tuh 100. Dari 100 lamaran ini, yang 10 lolos ke tahap selanjutnya. Yang 30 aku ditolak. Yang selanjutnya yang apa misalkan? Yang nggak ada kabar, ada 60. Ya udah, kamu lakukan sesuatu, bikin action plan. Yang aku lolos, oh aku akan pelajari psikotes, riset perusahaan apa. Yang ditolak, balas, terima kasih sudah diberikan, itu sudah diupdate. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya. Evaluasi lagi, kenapa aku ditolak, apa yang dituntut tapi aku belum punya dan lain-lain. Atau mungkin ada nggak secara administrasi aku dokumen belum lengkap gitu. Ini juga yang 60 ini nggak jelas nih, follow up gitu, follow up WA, follow up email dan lain-lain gitu. Nanti setelah di follow up nanti kamu akan tahu, oh ternyata dari 60 tuh aku ada yang lolos lagi 10. Terus yang kabarnya nggak lolos ada 20. Yang 30 udah aku follow up ya tetap nggak balas, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kan kamu udah follow up gitu. Gitu. Hal-hal semacam ini yang akhirnya bikin pergerakanmu jelas. Ada karma-karma enggak gitu. Ini cuma butuh tadi kamu akan menghasilkan apa yang kamu upayakan gitu. Karena segala sesuatu itu kan akan menjadi apa? Ya kayak tadi gitu ya. Akan menjadi rezeki karena lolos ke tahap selanjutnya atau sebagai pembelajaran kalau waktu kita gagal gitu. Ya udah, isinya gitu, sama-sama positif kan? Gitu. Ya, Akan jadi keberhasilan atau kegagalan. Kita bisa belajar dari kegagalan. Berarti kan kita semua yang kita lakukan sebenarnya positif gitu. Coba deh kita ngelihatnya dari sisi positifnya dulu, jangan takut-takutnya dulu gitu. Fokusku tuh di situ untuk sharing sama kamunya ini ya gitu. Karena kalau ada ketakutan-ketakutan tadi, nanti akhirnya muncul keraguan.
Yang harusnya tidak kamu khawatirkan, malah dikhawatirkan. Yang harusnya kamu lebih hati-hati, malah sembrono, malah asal gitu. Nah, kayak gitu, jangan sampai gitu. Jadi aku ngelihatnya dari sisi situ ya gitu. Oke? Iya. Oke, nanti yang detailnya gimana sesi detail aja aku jelasin. Ada lagi nggak Ya. yang pengen kamu sharingin? Yang sifatnya umum. Mungkin itu sih pertanyaan umum yang lama banget dipikirin tuh dari awal-awal mencari kerja ya setelah sidang tuh selalu mikir itu. Oke, nggak Boleh. masalah. Jadi berfokuslah sama yang kamu lakukan. Karena gini loh, kalau kegiatan harianmu itu berisik, kamu sibuk mengupayakan sesuatu, kamu nggak bakal punya waktu untuk khawatir. Gitu. Ya, Khawatir nggak kerja, khawatir banyak milih-milih nanti akhirnya malah nggak dipilih, khawatir nanti keburu tua lah, khawatir nanti teman keburu sukses. Loh enggak, kalau kamu punya planning, kamu lakukan, nggak bakal kamu punya waktu untuk khawatir. Gitu, gitu. Dulu tuh aku punya bahasa gini nih. Saat harimu menyenangkan, maka harimu akan membantumu melupakan cara untuk mengeluh. Wah, quotes tuh ya, gitu. Tuh, jadikan status tuh. Itu ya, kalimatku yang aku peroleh bertahun-tahun yang lalu gitu ya, yang sering aku ucapin gitu. Waktu aku tuh nggak tahu ya, waktu itu di suatu tempat di kolam renang gitulah intinya, aku lagi lakukan sesuatu, akhirnya aku muncul kalimat ini gitu. Jadi kalau kalau harimu menyenangkan. Jadi kamu mensyukuri yang kamu lakukan dulu aja gitu. Maka hari kamu tuh dalam tanda kutip kegiatan kamu itu akan membantumu lupa. Lupa apa? Cara untuk mengeluh. Kok nggak mengeluh? Iya, karena aku masih sibuk dan fokus sama yang aku upayakan. Tapi kan yang kamu upayakan belum tentu berhasil. Loh, belum tentu berhasil kan kemungkinan gagal. Gagalnya kapan nanti? Ya udah aku pikir nanti. Aku lagi mikirin yang upaya sekarang gitu. Tapi kan segala sesuatu nggak pasti. Ngapain kamu tetap berjuang? Loh, justru itu. Kalau segala sesuatu itu nggak pasti, artinya segala sesuatu itu mungkin. Berarti aku juga ada kemungkinan untuk dapat kerjaan yang aku pengen. Berarti aku mungkin untuk sukses. Aku akan berfokus untuk kemungkinan baik yang sejak sekarang masih bisa aku upayakan gitu. Oh jadi motivator ya? Intinya gitu. Itu quotes gitu. Itu quotes yang aku ya, peroleh gitu dari ya sharing-sharing begini gitu. Beberapa 2015, 2016 kita punya kalimat begini, kita juga bingung gitu. Jadi akhirnya nggak ada kekhawatiran orang lain belum dapat kerja, oh malah oh iya ya ini susah ya sekarang, gimana malah sama-sama ngeluh. Terus dia dapat kerjaan, aku belum dapat nih, dia malah udah mau pindah kerja, kurang bersyukur sih gitu, malah nyinyir gitu kan. Udah fokus ya, saja gitu, masih banyak kok yang belum kamu lakukan gitu. Mungkin hal yang belum dilakukan ada, yang sudah dilakukan intensitasnya masih rendah ada gitu. Itu masih banyak yang harus dilakukan. Jadi apa? Santai aja, woles aja gitu. ya, Gitu. paham. Paham ya? Terima kasih. Jadi mengerti. Terus Mm-mm. ya gimana? Iya, happy aja gitu. Iya, gitu. Karena ada beberapa teman yang bilang dulu gitu ya, kayak bilang kerja tuh di mana aja gitu. Kayak kalau saya kan milih itu dilihat dulu ini dulu gitu. Iya, nggak apa-apa loh, bener. Kerja itu di mana aja betul. Tapi kan definisi di mana aja itu bukan kayak asal tanpa pertimbangan gitu. Ya, Gitu. Lo bener kayak begitu gitu. Gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai ketakutan gitu. Ya kan iya. gitu. Nggak apa-apa, itu biasa kok, itu mempertimbangkan sesuatu. Makan itu biasa, bisa apa aja makan. Sama kamu cari barang terdekatmu, ini ada handphone, ada gelas, kamu mau makan gitu kan? Enggak gitu. Jadi walaupun tidak diucapkan, sebenarnya segala tindakan kita itu ada pertimbangannya, dari sisi baik buruknya, sehat enggaknya, efek kedepannya gimana, itu dianjurkan apa dilarang, ya sebenarnya banyak. Setiap tindakan kita itu pasti ada evaluasinya. Walaupun tadi evaluasinya itu ada yang kelihatan nggak ada karena kita spontan. Kenapa spontan? Karena kita terbiasa gitu. Ya, coba sekarang bayangkan kalau kamu terbiasa mencari kerja dengan alur kayak tadi. Seolah-olah tuh kamu nggak mikir gitu nyari kerja. Tek, 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 gitu. Jadi orang-orang yang kelihatan nggak pilih-pilih, nggak pikir-pikir, sebenarnya dia juga ngefilter. Cuman lebih cepat aja gitu. Dia mendefinisikannya tuh lebih mudah, bisa lebih cepat berdamai dengan kerjaan yang ada gitu.
Kamu tidak bertanggung jawab terhadap kesuksesan orang lain. Kamu bertanggung jawab terhadap kesuksesanmu sendiri. Dan keberhasilan orang lain bukan kegagalanmu gitu. Kan tenang akhirnya. Ini kok malah jadi sesi motivasi terus ya di sini ya gitu. Ya karena kamu butuh itu sih gitu. Santai aja, apa yang harus kamu khawatirin gitu. Karena tadi takutnya kalau kamu fokusnya sama hal yang negatif gitu, kamu pergerakan kamu hati-hatinya lebih ke arah takut gitu. Dan takutnya lagi, lebih parahnya lagi tadi mempengaruhi sekitar kamu gitu. Jadi nggak semangat dan lain-lain. Malah orang tua kamu yang harusnya yakin malah ragu. Kamu ngelamar kerja ke perusahaan malah jadi ragu. Kan ya lucu gitu. Loh, kamu itu harus meyakinkan saya, misal gitu perusahaan kan. Kalau kamu nggak yakin dengan dirimu sendiri, gimana saya yakin dengan kamu gitu? Kan gitu. Oke? Ya benar. Nah, gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general yang kepengen kamu diskusiin? Mungkin baru itu sih Pak yang Ya udah. saya pikirkan. Oke, nggak apa-apa. Sementara itu dulu ya. Kita sekarang masuk ke sesi yang detail aja ya. Iya.